Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Widiantara, NPM 2215061052 dari kelas PSTID, program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas struktur direktori Linux, di mana struktur direktori Linux di sistem mengikuti operasi Linux yang terorganisir dengan baik. Nah, jadi berikut merupakan gambaran struktur direktori dasar yang ada pada Linux. Yang pertama itu root. Root itu adalah merupakan sebuah akar dari struktur direktori Linux ini. Caranya itu cd root. Teman-teman cd dulu. Nah, di sini itu direktorinya sudah nyala. Di sini akan menampilkan beberapa direktori yang bisa digunakan dalam Linux ini seperti bin, dev, root, eh, boot, dev, atau media, segala macam. Yang pertama ini ada root. Root itu sebagai akar dari struktur dasar ini. Sorry, bentar. Selanjutnya, di sini ada bin. Jadi, pertama cd, bin. Nah, di sini di, bin sendiri merupakan akan menampilkan berkas-berkas yang diperlukan untuk menjalankan sebuah sistem seperti perintah ls, cp, mv. Di sini banyak perintah-perintah berkas-berkas yang diperlukan untuk menjalankan sistemnya. Selanjutnya ada boot seperti tadi, cd boot. Nah, ls. Nah, untuk boot sendiri ini merupakan berkas yang diperlukan ketika saat melakukan proses booting seperti kernel atau yang disimpan pada sistem ini seperti ada di sini ada iOS found, system map, group. Selanjutnya ada dev, sama seperti tadi, dev atau dev ini berisi berkas yang mempresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Selanjutnya ada etc, sama seperti tadi. Nah, untuk etc ini adalah aplikasi yang disimpan. Aplikasi apa saja yang disimpan pada sistem ini, yang telah disimpan oleh kita. Seperti ada Bash, Apache. Selanjutnya ada home. Sama. Nah,
Home ini adalah home ini adalah pengguna dari si directory ini yang menggunakannya. Jadi nama penggunanya itu karena di sini saya menggunakan maka namanya ini hanya Andika Home. Selanjutnya ada lib. Lib ini dia akan menampilkan berkas-berkas yang diperlukan pada library untuk digunakan oleh berbagai program. Ada contohnya Python di sini, Python. Ada Linux, ada macam-macam lah, ada Apache dan lain-lain. Selanjutnya ada media. Nah, media ini di mana perangkat akan melakukan penyimpanan ke hardware atau penyimpanan eksternal lah. Saat digunakan berhubung saya tidak menggunakan penyimpanan eksternal seperti USB, maka dia tidak akan berjalan. Selanjutnya ada CD. Nah, direktory untuk menggantung sistem berkas eksternal. Nah, sama seperti tadi, karena di sini saya tidak menggunakan penyimpanan eksternal, maka dia tidak akan keluar. Selanjutnya ada OPT, too many argument. Jadi OPT ini untuk biasanya kita untuk melakukan sebuah instalasi perangkat lunak tambahan. Gitu. Jadi berhubung tidak ada yang diinstal, maka akan keluar seperti ini. Selanjutnya ada proc. Proc ini dia akan menampilkan virtual yang menyediakan akses kepada informasi tentang proses dan konfigurasinya. Seperti di sini ada device, boot config, dan lain-lain. Selanjutnya ada CD root. Deny karena directory. Karena di sini kita yang menggunakan, maka dia deny. Selanjutnya ada run. Nah, di sini untuk run ini untuk menyimpan berkas yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Jadi di sini ada yang berjalan itu screen, block, ada Apache di sini. Itu merupakan berkas yang sedang berjalan. Jadi selanjutnya ada spin. Nah, kalau SBIN ini dia mirip seperti yang sebelumnya yang bin itu, tapi pada SBIN ini dia berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau admin. Jadi yang
bisa menjalankan itu hanya admin. Karena di sini saya yang membuat, karena ini server saya yang buat servernya, maka saya bisa menggunakan directory admin ini. Selanjutnya ada ser. Ini seperti jika kita ingin menggunakan sistem seperti data web server itu, maka menggunakan sini. Karena directory ini untuk menyimpan data yang terkait dengan sebuah layanan. Memberikan, jadi untuk directory size ini S memberikan akses ke berbagai pengaturan yang melalui sistem berkas bentuk virtual. Selanjutnya ada cd temp. Nah, temp ini dia akan temporary, itu menyimpan berkas sementara, seperti namanya temporary gitu. Jadi isinya dapat dihapus tanpa untuk meminimalisir resiko. Jadi dia hanya menyimpan sebuah berkas secara sementara saja. Selanjutnya ada Unix System Resource. CD, USR. Berisi berkas-berkas sistem perpustakaan dan aplikasi yang tidak diperlukan selama eh, pada saat booting awal tadi, yang pada saat kita yang booting itu yang nih. Nah, ini nih dia tidak akan, untuk user ini berarti berisi berkas-berkas atau sistem yang tidak diperlukan pada saat booting awal ini. Tuh. Di sini ada include, ada lib, local, sbn, share, itu yang tidak digunakan. Selanjutnya ada var, no source file. Gitu. Nah, jadi ini berisi data yang dapat berubah, seperti cache yang dapat dihasilkan oleh si aplikasinya. Selanjutnya ada mount. Oh iya, kenapa tidak keluar? Karena dia direktur yang digunakan untuk menggantungkan sebuah berkas ke penyimpanan eksternal. Karena di sini saya tidak menggunakan penyimpanan eksternal, maka dia tidak dapat dijalankan atau tidak berguna. Selanjutnya yang terakhir ada Snap. Snap ini dia digunakan oleh sistem manajemen untuk menginstal atau menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah wadah gitu. Jadi ini biasanya digunakan ketika untuk menginstal sesuatu pada sistem ini.
Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.